Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Siang. Saudara, selamat siang, selamat. Gejolak akibat rencana kenaikan BBM terus berlanjut. Tidak hanya aksi demonstrasi pembelian BBM di Jakarta mulai dibatasi. Yang pasti aku tahu banyak yang Dari sahabat Kebangkitan Nasional, seperti apakah perubahan makna nasionalisme? Selamat siang saudara, selamat berjumpa kembali di Liputan 6 Siang dalam rangka Sahabat Kebangkitan Nasional. Kami hadirkan Liputan 6 Siang untuk edisi hari Sabtu 17 Mei 2008 ini langsung dari Istora Gelora Bung Karno untuk melihat apakah makna nasionalisme masih berjalan di sini, di mana puluhan pemuda saudara, bahkan ratusan saat ini sudah mengantri tiket walaupun berpeluh dan panas mereka ingin menunjukkan nasionalisme mendukung tim Uber Indonesia yang akan berlaga di final. Namun saudara, tetap kami akan menyampaikan sejumlah informasi terkini yang berhasil kami rangkum dari sejumlah penjuru tanah air berkaitan dengan harga BBM dan juga ada informasi duka yang akan membuka jumpa kita kali ini. Baiklah saudara, inilah Liputan 6 Siang selengkapnya. Saudara, berita duka untuk Anda dan untuk kita semua karena aktor sekaligus politisi senior Indonesia Sofwan Sofyan meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor dan ini terjadi di daerah Ngawi, Jawa Timur. Saudara, saat ini jenazahnya masih berada di Rumah Sakit Sragen, Jawa Tengah. Ya, kita sebagai warga negara biasa juga ingin berpartisipasi ya. Dan Saudara, Sofwan Sofyan diduga meninggal dikarenakan kendaraan atau motor besar yang sedang dikendarainya masuk ke dalam lubang yang berada di kawasan Mantingan, Jawa Timur pada pukul 10 pagi. Menurut petugas unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, saudara, kondisi Sofwan Sofyan pada saat tiba di rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Seperti kita ketahui bersama, Sofwan Sofyan merupakan aktor dan juga politisi yang aktif dalam kegiatan motor gede bersama dengan sang istri yang juga merupakan aktris Indonesia senior Widiawati. Selama ini saudara, selain sebagai artis, Sofwan Sofyan juga aktif berada di panggung politik Indonesia. Tercatat cukup lama aktif di partai politik DIP dan pernah menjabat sebagai anggota DPR dan juga MPR. Sementara terakhir Sofwan Sofyan sempat mendirikan partai baru yaitu Partai Demokrasi Pembaruan bersama dengan Arifin Panigoro, Roy Bebe Janis dan Laksamana Sugarti. Sofwan Sofyan meninggal dalam usia 64 tahun. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai kecelakaan yang merenggut nyawa Sofwan Sofyan, kami telah terhubung dengan Bapak Erika Handoyo yang merupakan seksi dokumentasi dalam acara yang berlangsung di Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang Pak Erika Handoyo. Selamat siang. Ya Pak Erika, kami langsung ingin mengetahui bagaimana peristiwa itu bisa terjadi pada saat pukul 10 pagi di Ngawi, Jawa Timur, Pak Erika. Peristiwanya cukup cepat ya Pak ya. Karena saya berada di belakang, di mobil belakang. Tiba-tiba mobil berhenti semua, terus kita lari ke sana, kita lihat Bapak Sofwan Sofyan sudah tergeletak. Terus begitu kita cek di situ, ternyata kejadiannya adalah beliau roda motor beliau masuk ke dalam lubang yang cukup panjang itu kira-kira lubangnya itu cukup untuk satu panjang dan dalam Pak Erik ya panjang dan dalam pada saat tidak dalam sekali tapi lumayan ya, dan dia memanjang yang jelas pada saat iya Pak Erik, pada saat ditemukan apakah masih dalam keadaan sadar atau tidak? Masih sadar cuman kira-kira kritis ya. Dia hanya berusaha untuk bernafas, saya lihat. Lalu sebagai gambaran saat ini di rumah sakit, mungkin Pak Erika bisa gambarkan sedang apa, situasi apa yang terjadi saat ini? Situasi wartawan semua menunggu dan penduduk yang penasaran dan ingin tahu tentang berita ini, yang ingin tahu dan melihat Sofwan Sofyan, semua ada di belakang di ruang jenazah. Mereka sekarang ternyata jenazah akan dibawa. Mungkin di bawah. Berarti sudah dimandikan dan sudah dikafani Pak ya? Iya, sepertinya sudah dimandikan dan dikafani. Ternyata dia keluar lewat pintu belakang. Jadi kita ketinggalan. Baik, artinya saat ini jenazah yang akan dibawa ke Jakarta, bukan keluarga yang ada di sana. Bukan jenazah yang akan dibawa ke Jakarta. Kami pastikan sekali lagi Pak Erika, berarti apakah memang Pak Sofwan Sofyan ini meninggal karena kecelakaan murni ya Pak ya? Iya.
Baik, terima kasih Pak Erik Handoyo telah bergabung, telah bersama kami untuk memberitakan bagaimana politisi senior Sofwan Sophian meninggal dunia. Saudara, kita beralih ke informasi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Aksi demonstrasi ini ternyata masih terus berlanjut di hari ini, saudara. Dan datang dari Yogyakarta di masa dari Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi unjuk rasa dengan cara mereka berjalan kaki dan membawa motor mereka. Dan tidak lupa pula para ibu rumah tangga ikut berunjuk rasa dengan membawa peralatan rumah tangga. Saudara, masa dari Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di Yogyakarta ini berunjuk rasa dengan cara berjalan kaki dengan melewati jalur-jalur utama di Yogyakarta. Dan untuk menyuarakan penolakan, mereka pun mendorong sepeda motor. Tidak lupa para ibu juga ikut turut aksi dengan cara membawa peralatan dapur. Maksudnya adalah para ibu berkeberatan dengan naiknya harga BBM karena akan berimbas pada harga sembako. Sementara itu, saudara, di Jambi juga berlangsung aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Dan aksi ini ternyata mendapatkan sambutan positif dari anggota DPRD Jambi. Bahkan, saudara, seorang anggota DPRD secara eksplisit menyatakan dukungan pada aksi demo mahasiswa yang dilakukan untuk menolak kenaikan harga BBM. Kita dari elemen yang bergabung dari aliansi BBM. Ya, saudara, rencana kenaikan harga BBM diduga telah memicu aksi penyelewengan dan juga penimbunan dari sejumlah BBM. Dan karena itulah akibatnya tentunya BBM saat ini semakin sulit didapat. Dan sebagai gambaran, saudara, bahkan sejumlah SPBU kini dijaga oleh aparat. Setelah selama 2 pekan tidak berjualan akibat kesulitan stok BBM, Muhammad Nasrun, seorang pengecer bensin di kawasan Baki, Solo, Jawa Tengah, mencoba kembali peruntungannya dengan mendatangi beberapa SPBU di wilayahnya. Apalagi surat rekomendasi dari Disperindak setempat sebagai syarat bagi para pengecer sudah dikantonginya. Namun Nasrun tetap tidak mendapatkan BBM. Dan ini belum dapat. Cuma beberapa hari saya bagi. Ini tidak boleh, Bapak. Itu loh, Bapak. Dampak kebijakan pemerintah mengenai rencana kenaikan BBM tidak hanya berimbas pada pengecer. Para supir angkutan dan warga pun kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan SPBU harus dijaga petugas guna menghindari keributan antar sesama pembeli BBM. Semua peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi bila pemerintah lebih cepat memberlakukan kenaikan harga BBM yang sudah diumumkannya sejak sepekan lalu. Bibi Susilo Risnaldi dan Heri Supandi melaporkan dari Solo, Jawa Tengah dan Bengkulu. Saudara, di Jakarta untuk membeli BBM baik solar maupun premium ternyata sudah mulai dibatasi. Artinya pemberlakuan terhadap pembatasan pembelian BBM sudah mulai dilakukan. Jadi jika Anda ingin membeli solar maupun premium, Anda tidak bisa membeli sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, saudara, seberapa banyakkah maksimal Anda bisa membeli solar maupun premium? Kami memilih liputannya berikut ini. Pertamina akhirnya harus membuat aturan pembatasan pembelian premium dan solar di wilayah DKI, Jawa Barat, dan Banten. Karena di 3 wilayah tersebut, menurut Pertamina, potensi lonjakan permintaan menjelang kenaikan harga BBM di luar batas wajar. Permintaan premium naik 10% dan solar naik 13%. Pembatasan ini untuk mencegah aksi spekulan. Jadi, Anda yang akan membeli premium dan solar tidak boleh membeli di luar ketentuan untuk pengisian di satu pom bensin. Kita kan kalau kerja gini ngirimnya banyak ya tempatnya. Kadang sehari itu bisa lebih 150.000 per hari gitu. Tapi kan bisa beralih ke SPBU yang lain, Mas. Ya ribet dong, masa 2 kali ngisi gitu kan. Jangan harus dibatasin kalau untuk angkutan umum itu. Saudara, mulai 15 Mei ini di wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai diberlakukan pembatasan pembelian premium dan solar bersubsidi di 1 SPBU. Di mana untuk mobil pribadi maksimum hanya boleh membeli Rp75.000 dan kendaraan umum Rp100.000 serta sepeda motor Rp15.000. Dan jika Anda ingin membeli dengan kuota yang lebih besar di SPBU yang sama, Anda harus siap membayarnya dengan harga non-subsidi. Zuasti Andria dan Teguh Raharjo melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, itu tadi liputan bagaimana BBM di Jakarta pembeliannya mulai dibatasi untuk mencegah aksi borong BBM. Kita beralih ke informasi lain, tapi mungkin masih ada hubungannya. Jika Anda biasa berkendara dengan bertelepon atau mungkin ber-SMS, sebaiknya Anda mulai meninggalkan kebiasaan itu sekarang. Mengapa demikian? Karena pemerintah DKI Jakarta tepatnya akan mencoba atau melakukan aturan menilang para pengguna kendaraan yang melakukan hal tersebut. Dan Anda tidak bisa memandang remeh hal ini, saudara, karena kami memiliki fakta bahwa
ada orang-orang yang menjadi korban akibat kebiasaan buruk ini. Berikut liputan selengkapnya. Ya saudara, jika telepon Anda berdering ketika Anda sedang mengendarai kendaraan, ada baiknya Anda menunda dulu untuk menerima telepon Anda, atau mungkin Anda bisa berhenti sejenak untuk mengangkat telepon Anda. Karena selain untuk keselamatan Anda dan pengguna kendaraan yang lain, bisa jadi Anda akan ditilang oleh petugas jika tetap mengangkat telepon pada saat sedang berkendara. Abdullah merupakan korban kecelakaan karena ditabrak pengemudi mobil yang menggunakan handphone saat mengemudi. Akibat kecelakaan yang terjadi Senin lalu, lengan Abdullah patah, beberapa bagian tubuhnya mengalami memar, dan sepeda motornya rusak. Sedang nelpon itu jalan, tapi itu belokan kecepatan nggak dikurangin. Kebiasaan mengendara sambil menggunakan handphone selama ini belum mendapatkan sanksi, sehingga belum ada kesadaran pengendara untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat membahayakan pengguna jalan. Selalu rangkring aja gitu. Jadi kalau dimatiin, klien-klien aja bisa hilang ini. Komunikasi saya tiap hari ya selalu di mobil gitu. Mulai sekarang pengendara harus menghilangkan kebiasaan buruk itu, kalau tidak ingin ditilang petugas kepolisian. Karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang sudah dikeluarkan beberapa tahun lalu. Sanksi memang harus dilakukan, karena kesadaran masyarakat Indonesia akan keselamatan di jalan raya masih sangat minim. Novarini dan Teopilus Sandi melaporkan dari Jakarta.